Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan membacakan materi tentang geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud, negara, kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi, politik yaitu bahasa dari Yunani politeia. Unsur-unsur geopolitik Indonesia. Yang pertama, wadah. Yang kedua, inti. Yang ketiga, tata laku. Unsur ini terdiri dari wujud wilayah yang ditentukan oleh lautan dan gugusan ribuan pulau. Tata inti organisasi, kelengkapan organisasi tentang kesadaran politik dan bernegara. Yang kedua, inti. Isi geopolitik di Indonesia tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, tata laku. Memiliki dua unsur, yakni tata laku batiniah yang terbentuk karena kondisi dalam pertumbuhan hidupnya dan tata laku lahiriah, yakni tentang tata perencanaan serta pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zirma Cika Arista, NPM 21160135. Di sini saya akan menjelaskan pengertian geopolitik Indonesia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Friedrich Ratzel, yaitu negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organisme, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi 2 tahun lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut, kemudian mati. Yang kedua, Karl Popper dalam teori ekspansionisme mengajarkan bahwa geopolitik ini sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang mempunyai titik berat pada persoalan tragedi perbatasan ruang hidup dari bangsa dan juga tekanan rasial, ekonomi, dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan ini dunia. Yang ketiga, menurut Sir Howard Mackinder, geopolitik yang harus menganut konsep kekuatan ini mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekuatan di daratan. Yang keempat, Sir Walter Raleigh and Alfred Mahan. Mereka mengatakan bahwa siapa yang menguasai lautan akan menguasai jaluran perdagangan dunia, yang berarti menguasai kekuatan dunia hingga akhir akan dapat menguasai dunia. Yang kelima, menurut Hang Hattunet, dalam geopolitik, lingkungan geografi dijadikan suatu dasar perkembangan dan juga hubungan kenegaraan. Yang keenam, menurut Preston E. Jasma, geografi dalam geopolitik ini mempersoalkan tata ruang publik untuk kehidupan, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruangan yang ada di permukaan bumi. Yang ketujuh, menurut Rudolf Kahlschlag, geopolitik adalah suatu seni dan juga praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Kedelapan, menurut Hovenzi, yaitu geopolitik ini sebagai cabang geografi politik. Geopolitik menurutnya adalah suatu cabang studi mengenai hubungan timbal balik antara geografi, politik, kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi dari mereka dengan satu sama lain. Yang kesembilan, menurut W. Michael dan John Frederick Wallace, mempunyai pendapat bahwa kekuatan udara merupakan kekuatan yang paling menentu menguasai dunia. Kesepuluh, menurut Nonsholas J. Spiegelman,
disebut juga dengan wawasan kombinasi, yaitu teori menghubungkan kekuatan darat, lautan, dan juga udara dalam pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan. 11. Menurut Sunarso, yang merupakan tokoh Indonesia geopolitik, mempunyai makna sebagai ilmu penyelenggara negara di mana setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu negara. Terima kasih. Geopolitik Indonesia. Perkembangan geopolitik Indonesia juga dipengaruhi adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara, terutama negara Indonesia, menjadi semakin abstrak dan kurang pasti, sehingga dapat dengan mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini dan diikrarkan dalam sebuah Sumpah Pemuda. Sehingga pandangan geopolitik bangsa Indonesia harus didasarkan nilai-nilai Pancasila yang luhur dan jelas dengan tegas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 agar tercipta suatu persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.